Bu? Mana ibunya sini? Jangan ini bekerja siapa ya hari ini? Biar orang Yang tugas? sini. Siapa? Kesini nggak orangnya? Yang biasa ngomong. Oh, yang Un sini, Un sini, Un. sini. Ada Un, panggil sini. Nah, Lihat sini, lihat kamera Bapak. saya udah keliling kali Bekasi, sampah bertumpuk di mana-mana, sungai berubah menjadi area rumah. Gimana nggak banjir ya? Hulunya beton, bawahnya beton. Parah Indonesia ini. Tapi yang sebelah saya nggak parah. Ini yang suka memperkirakan cuaca dalam setiap hari, betul kan? Jadi hari besok cuaca langit berawan, ya kan? Hati mendung karena THR belum turun. Tanggal 17. Mbak, tiap hari kerjaannya ini? Iya Pak, izin memprediksi cuaca. Memprediksi cuaca. Nah besok cuacanya gimana sih kemungkinan? Besok hari Jumat tanggal 14. Kamis. Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025. Keadaan cuacanya gimana? Baik, untuk secara umum di wilayah Jakarta dan juga Jawa Barat, pada pagi hingga siang hari cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal Pak, izin. Namun saat siang hingga menjelang malam ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah terutama Jabodetabek. Kemudian di Jawa Barat perlu diwaspadai ada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang saat menjelang Saya ini malam. kalau ketemu perempuan suka kayak kena petir. Oke, jadi di daerah mana yang ya ada petirnya, guludug kata orang Sunda, hujannya cukup tebal, di mana? Izin Pak, secara umum saat menjelang malam terutama di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian di sebagian wilayah Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kota Bandung juga ada potensi. Cirebon gimana Cirebon? Izin Pak, saya di sini bisa langsung dilihat di wilayah Oh, sudah iya. disediakan Iya, di iya. Subang, Bandung juga Hujan ada potensi. juga? Iya. Ya kan? Ya mudah-mudahan lu cari rezeki lah. Terus modifikasi cuaca udah berhasil belum? Menurut perkiraan? Secara umum kita sedang mengupayakan Pak bersama BPBD, BNPB terus bersinergi dan berupaya selama 24 jam kami terus melakukan modifikasi cuaca untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi. Hujannya sudah jatuh di laut? Ya sudah Pak. Sudah jatuh di Jatiluhur? Secara umum belum Pak. Ya kalau hujan sudah jatuh, saya nggak mau jatuh hati. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dedi Mulyadi SHMM, beserta rombongan. Terima kasih sekali Bapak berkenan hanya dalam waktu kurang dari 72 jam dari pertemuan terakhir, mungkin hanya 48 jam ini sudah kita segera melaksanakan MOU yang tercepat dalam sejarah BMKG setelah berdiri 70 tahun lebih. Ini luar biasa, kami sangat bersyukur dan bangga bisa mewujudkan kecepatan yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Gubernur dan jajaran. Juga hadir di sini yang saya hormati Bapak PLT Sekretaris Utama yang sekaligus juga sebagai Deputi Bidang Meteorologi yang saat ini kebetulan yang sedang memiliki mengemban tugas utama untuk menghadapi cuaca ekstrim bersama Bapak Deputi Modifikasi Cuaca ini ya. Saya mulia, hampir 40 tahun yang lalu diskusi tata guna lahan mengakibatkan bencana itu sudah sejak saya belum masuk mahasiswa sampai saya punya cucu, diskusinya jalan terus. Tapi langkah atau political will itu baru kali ini kami merasakan. Jadi kami merasa bersyukur bisa menjadi bagian dari langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan negara tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Insya Allah dengan MOU yang kita siapkan tidak hanya wacana diskusi ilmiah ya. Sains itu kalau nggak ada politik, nggak ada political will, tidak menjadi
science policy. Jadi policy pun harus didukung oleh science. Ini hal yang saat ini masih menjadi hal yang langka. Policy, politics yang didukung oleh science dan science yang diibadahkan dengan kekuatan politik. Ini luar biasa, suatu impian yang kami tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG yang seorang sains profesor yang semestinya dalam dunia negara, dunia pemerintahan itu menjadi bagian penting, dan itu bukan pelajaran yang diajarin dari Amerika. Itu pelajaran yang diajarin oleh leluhur. Jadi dalam wacana tentang sistem pengelolaan negara di leluhur Sunda, itu diajari tentang Tritangtu di Buana, yaitu Rama Resi Prabu. Rama itu adalah sebuah keluarga, sebuah rakyat disebut civil society. Guratnya disebutnya gurat tanah, artinya dia melekat dengan tata kelola kehidupan yang berbasis pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Yang kedua, resi-resi itu adalah orang pemikir, cendekiawan, kaum intelektual. Kemudian resi ini tinggalnya di tempat yang berbeda, dia tinggal di altar. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diintervensi, biarkan dia meriset berdasarkan alam pikirannya. Disebutnya guratnya gurat cai. Artinya dia mengalami fluktuasi perkembangan sesuai dengan pengetahuan yang dia raih. Ketika dimasukin gelas dia seperti gelas, ketika dimasukin botol dia seperti botol. Karena itulah pengetahuan. Yang ketiga, namanya ratu. Ratu itu pemimpin, raja. Guratnya gurat batu. Artinya seluruh pikiran, kebijakannya itu harus seperti menulis di atas batu. Maka lahirlah batu tulis. Lahirlah batu tulis. Orang Indonesia itu salah, batu tulis dipakai kuncen, kemudian dianggap mistik. Padahal itu peninggalan peradaban. Tentang pada waktu itu seorang raja sudah membuat parit untuk membangun sistem pertanian dan mengelola areal Bogor agar tidak banjir. Itu keberhasilan utama pemerintahan waktu itu. Nah, para deputi yang saya hormati, saya ini sebenarnya itu sudah 10 tahun yang lalu bersikap berpikir seperti ini. Cuman gelombang musyrik dan kafir itu diarahkan pada saya dan saya dianggap klinik. Karena saya terlalu sangat menghormati leluhur. Nah, kemudian saya selalu menyampaikan, saya begini loh, dari sisi pengetahuan. Manusia Indonesia itu sistem keyakinannya, sistem nilainya menggunakan ajaran papat kalima pancer. Orang Jawa, papat kalima pancer itu ditambah sangkan parani dumadi, tambah manunggaling kaulah gusti. Orang Sunda disebutnya comonyuruh kana puku, keris manjing kasarangka. Apa sih sebenarnya papat kalima pancer itu? Ini teori. Papat kalima pancer itu seorang makhluk bernama manusia, maka dalam dirinya melekat 4 sifat. Dia melekat dalam dirinya sifat material tanah, dalam dirinya dia melekat sifat material air, dalam dirinya sifat material udara, dan dalam dirinya melekat sifat material panas, matahari. Keempat ini bersenyawa dalam dirinya, maka dia menunggal. Maka ketika dia menunggal, sesungguhnya dia sudah bersenyawa dengan seluruh semesta. Karena dia bersenyawa seluruh semesta, maka seluruh tubuhnya akan merasakan yang namanya fenomena atau gejala. Gejala apa yang akan dirasakan? Gejala hujan yang disebut dengan perakiraan cuaca. Kemudian gejala badai. Kemudian gejala longsor, gejala banjir. Dia akan merasakan itu. Maka lahirlah disebut intuisi. Karena dia harus merasakan seluruh fenomena alam itu dengan baik, maka dia satu tugasnya tidak boleh menyakiti. Dia tidak boleh menyakiti air, dia tidak boleh menyakiti tanah, dia tidak boleh menyakiti matahari ya, panas-panas, dan dia tidak boleh menyakiti udara. Maka orang Banten, orang Baduy itu mengatakan nu pondok montong disambung, nu panjang montong ditetek. Lamun heueuh saeuna, lamun nyasanya nah, lamun lain salaina. Sebenarnya itu bicara fisika. Orang Baduy itu bicara matematika.
bicara kimia, bicara sains. Artinya bahwa seorang saintik itu harus mengatakan apapun yang itu berdasarkan sains. Yang menjadi problem hari ini adalah orang-orang yang punya basic fisika, yang orang punya basic matematika, yang orang basic biologi berani menggeser-geser seluruh saintik itu. Dalam apa? Dalam kebijakan pembangunan tata ruang, dalam kebijakan pembangunan tata bangunan yang itu dikelola orang sains. Tata ruang di Jawa Barat itu hasil sains, hasil orang-orang mikir yang jadi konsultan. Tapi karena jumlah angka menjadi konsultannya lebih tinggi daripada otak sainsnya, sehingga lahirlah tata ruang seperti ini. Tata ruang di Jawa Barat ini yang berantakan ini hasil orang-orang kuliah, hasil para doktor, dan bisa jadi hasil profesor. Tapi profesor yang bisa bergeser pikirannya sesuai dengan kepesanan proyek yang dikerjakannya. Ini problem. Dan ini pengkhianatan, pengingkaran terhadap Tuhan. Bagi saya, seorang fisikawan, seorang matematika yang mengkhianati pikiran dan gagasan yang bersifat saintifiknya, sesungguhnya dia sudah menjadi ateis yang sebenarnya. Bahkan dia menipu Tuhannya. Ini yang saya kenceng yang begini. Nah, dulu saya itu banyak video viral tentang Bogor. Itu saya cerita tahun yang lalu di Hambala. Tapi orang lagi-lagi mengatakan Deddy Mulyadi musyrik. Loh, saya lebih baik jadi seorang dianggap musyrik tapi bermanfaat, tapi daripada aku beriman bikin kerusakan. Ngaku beriman bikin kerusakan, tapi orang beriman tidak akan pernah bikin kerusakan. Beda antara ngaku dan Nah, untuk itu saya tadi sebelum ibu ngomong di pikiran saya udah ada. Apa ada dalam pikiran saya? Ini lambat nih. Politisi itu harus menjadikan saintik itu menjadi guru utama dalam pembangunan. Gubernur itu harus menjadikan rujukan para saintik itu dalam mengambil keputusan-keputusan pembangunan. Kalau tidak berdasarkan itu, rusaklah pembangunan. Nah, kemudian kalau pembangunan diarahkan untuk membangun kesejahteraan, menurut saya sebuah kebohongan. Kenapa? Karena pada akhirnya sebuah tata ruang yang salah akan melahirkan masyarakat yang gelisah. Ciri masyarakat yang gelisah itu, walaupun rumahnya mewah, ada kolam renangnya, ada salonnya, kemudian ada tempat dia gymnya, ada tempat dia makannya, tetap aja dia nggak betah di rumah. Kenapa? Dia gelisah karena itu bukan rumah dia. Karena dia gelisah itu rumah dia, maka dia pergi kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ke tempat yang menjadi asasi dalam pikirannya. Mana itu? Gunung, laut. Dia bangun lagi villa di gunung. Dia bangun lagi rumah di pantai. Kenapa? Karena rumah yang mewah yang dibangun 30 miliar itu tak membuat dia bahagia. Kenapa? Jiwanya tetap merantau. Aku pengen tinggal di bukit sana, aku pengen tinggal di laut sana. Pergi lagi. Makanya orang rekreasi pasti ke gunung dan ke laut. Kenapa? Dia ingin kembali ke alam asalnya. Akhirnya dia membuat kerusakan uang. Sudah bangun rumah di kota di Jakarta segede stadion, habis itu dia bangun lagi di puncak. Tetapi di puncak pun dia cuma sebentar karena besok harus nyari duit lagi, ditinggalin. Atau di puncaknya buat istri muda. Kemudian ketahuan, akhirnya tinggal rumahnya dikosongin sampai sekarang. Itu kejadian, Pak. Banyak rumah-rumah mewah yang hanya bertahan 6 bulan. Setelah itu kosong kan apa? Ternyata buat istri kedua dan istri ketiga. Habis itu ketahuan, istrinya kabur, rumahnya kosong. Jadi Indonesia ini bukan kekurangan rumah. Indonesia ini kebanyakan rumah bagi yang rumahnya banyak, kekurangan rumah bagi yang tidak punya rumah. Jadi rumah-rumah mewah itu yang mahal-mahal, yang di tempat dia tidak banjir tapi kampung sebelahnya banjir, rata-rata tidak berpenghuni dalam setiap hari. Nah kalau seperti itu ya pemerintahnya mikir, jangan terus-terusan ngasih izin untuk perumahan. Kenapa? Karena ada ekosistem yang rusak. Nah
Kalau ada ekosistem yang rusak, maka seluruh keputusan itu harus sains. Apa sih ujung pengetahuan itu? Ujung pengetahuan itu fenomena. Ujung fenomena itu rasa, cinta. Makanya puncak dari pengetahuan itu cinta. Orang berpengetahuan itu orang yang punya cinta. Kalau orang berpengetahuan tidak punya cinta, dia tidak punya pengetahuan. Yang ada dalam dirinya kegelapan. Kegelapan itu dalam Kanjeng Nabi disebutnya jahiliyah. Nah ini kita ini jahiliyah ini. Abadnya abad kegelapan. Kenapa? Tidak bisa membedakan gunung dan laut, kan gelap. Tidak bisa membedakan istri sendiri dan istri orang, ini gelap. Ini kan bahasa. Nah, ini kan kacau, Pak. Ini orang Indonesia yang pintar-pintar nggak bisa bedain mana laut, mana gunung, mana dataran, mana pegunungan. Makanya saya waktu debatkan di calon gubernur, saya selalu mengatakan dalam kaidah Sunda itu dikenal dengan Tritantu, saya bilang, yaitu Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Balongan, Lebak Kudu Sawahan. Gunung Kudu Awian apa? Ya hutan itu harus isi dengan belantaran. Makanya orang Sunda rumusan lagi, ada tingkatannya lagi. Ada leuweung tutupan, aya leuweung titipan, aya leuweung awisan, ada leuweung garapan, ada tingkat. 4 tingkatan. Leuweung tutupan nggak boleh dijamah sama sekali, ada di puncak. Makanya lambangnya wayang. Lambang sesembahannya itu adalah tumpeng. Tumpeng itu puncak, lambang sesembahan. Kita ini berjalan menuju puncak, gitu loh. Berjalan. Nah ini, kemudian ada leuweung titipan. Ini leuweung titipan ini masih nggak boleh dijalan juga. Ini yang disebut mungkin dalam kalimat sekarang itu hutan lindung. Nah ini taman nasional. Nah leuweung titipan ini nggak boleh juga, tapi titipan. Yang berikutnya adalah leuweung awisan. Ini cadangan. Boleh nanti, tapi cadangan kalau kamu sudah lapar banget baru ke sini. Nah, yang boleh yang keempat, leuweung garapan. Ini yang dikerjakan oleh para petani yang ada di kaki Gunung Salak, yaitu kaum adat. Nah, Gunung Salak ini dia garap leuweung garapan. Dia di sekitarnya di bawah. Saya mau masih tahu deh. Dia tuh lagi jagain apa? Dia lagi jagain emas yang terkandung di dalam. Alam Sunda sudah subur makmur, gemah limpah, repeh rapi. Lapisan tanah luarnya saja sudah bisa makan, ngapain harus ke dalam? Maka bahan bakunya bambu, nggak boleh kayu. Kenapa bahan bakunya bambu? Karena bambu itu begitu ditebang, dia hidup lagi. Ditebang, dia hidup lagi. Maka awi, gitu loh. Nah, sehingga saya ini lagi mengembangkan sekarang ke depan bahan baku untuk seluruh arsitektur bangunan di Jawa Barat itu akan menggunakan bambu. Nah, ini kita lagi nyiapin pabrikannya. Belajarnya dari mana? Dari Vietnam, dari Cina, dari Tiongkok. Harusnya belajar dari luar. Kita ada apa namanya akijatnika. Dan bambu yang di Jawa Barat itu jauh lebih baik dibanding bambu yang di Tiongkok. Tetapi bayangin, Tiongkok yang negaranya sekarang sudah nyiptain lagi motor yang bisa terbang itu, dia begitu gagah mengaku sebagai negara tirai bambu. Tirai bambu, lambangnya panda. Sederhana, maju. Ini Jawa Barat, Indonesia, ini harus segera merubah mindset ini. Nah, ini saya Jawa Barat. Nah, saya ini hari ini ingin mencoba meraih banyak orang pinter di Jawa Barat. Agar apa? Agar omongan saya nggak dianggap mistik terus. Kalau yang jelasinnya BMKG nggak dianggap. Dulu BMKG pernah dimasalahin dari sisi kaidah. Kenapa? Ramalan. Saya tahu itu. Ramalan perkiraan ya sama saja ya, ramalan dan perkiraan. Ada lagi ketika saya bikin modifikasi cuaca, ada yang komen, loh ngapain kan dia dimodifikasi cuaca? Itu kehendak Allah. Jangan digeser-geser, besok kamu banjir, kehendak Allah juga. Iya, saya bilang manusia itu berusaha menggeserkan, bukan melawan arus. Justru sains itu digunakan untuk kebaikan. Jadi kita ini berbuat kebaikan, itu belum tentu diterima oleh kebaikan. Itu biasa. Nah, untuk itu, maka ini kita akan kerjasama ke depan, bukan hanya MOU Bu, Pemda Provinsi Jawa Barat sekemampuan kami. Kami bersedia memberi peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk melengkapi berbagai sarana teknologi. Orang Indonesia ini baru ribut kalau banjir.
Baru ribut kalau longsor. Nah ini sekarang banjir, longsor. Saya udah ngingetin orang Sukabumi dari dulu. Saya udah sering keliling Jabar, udah 10 tahun yang lalu saya keliling daerah dari Jabar. Saya selalu bercerita. Kenapa saya galak sama Manggana? Karena ini penyebab. Bukan hanya persoalan nggak bayar pajak, bagi saya nggak penting itu. Tetapi yang lebih penting itu adalah akibatnya ini fatal. Akibat fatalnya apa? 1, banjir. 2, longsor. Gitu loh. Makanya curah hujannya baru 20 mm sampai 30 kok udah banjir sama longsor. Gimana kalau 3 tahun lagi ada curah hujan 50? Problemnya apa? Daya tahan tanahnya udah lemah. Kenapa daya tahan tanahnya lemah? Pohon endemiknya yang tumbuh berdasarkan kaidah hitatnya, kaidah penciptaannya nggak ada. Bukan habitatnya. Karena bukan habitatnya di situ, nggak tahan penyakit pohon baru. Akarnya nggak kokoh. Apalagi pohon proyek, cepet copot. Nah, kemudian ini yang menjadi bahan perhatian saya. Sehingga kalau saya sering cerita Nyi Ratu Kidul, Prabu Siliwangi, Nyi Ratu Kidul, Prabu Siliwangi, saya itu sebenarnya lagi bicara tentang fisika. Fisikanya apa? Orang Indonesia itu tidak melewati tahapan pengetahuan. Ini problem. Eropa itu ada Renaissance, panjang sekali manusianya menuju manusia modern. Indonesia nggak lewat itu. Nggak lewat itunya bagaimana? Era sejarah, era prasejarah, era kerajaan, masuk lagi ke era penjajahan. Harus era penjajahan ke era kemerdekaan, masuk ke era Orde Baru, masuk ke era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Seluruhnya itu bukan hasil proses pemikiran, hasil proses politik. Rakyatnya ya gini aja, manusianya bergeser dari abad mistik kemudian ke era digital. Abad mistiknya nggak mengalami proses bagaimana mistik menuju digital. Proses pencerahannya nggak jalan. Contoh, misalnya begini. Kata kakek saya, itu pohon beringin sama pohon aren yang di hulu air itu nggak boleh ditebang karena ada yang nunggunya. Nah, datanglah orang yang menganggap itu kemusyrikan. Ketika ngomong kemusyrikan harusnya disertai sains. Sebenarnya yang menunggunya itu adalah mikroorganisme. Ada virus, ada bakteri, dan di situ ada ular gede. Tujuannya itu ekosistem di situ saling makan. Nanti ular butuh makanan, ada tikus dimakan tuh di situ. Di situ di atasnya ada burung hantu. Nanti ularnya dimakan burung hantu, itu ekosistem. Tetapi pohon itu menyimpan air dan melahirkan oksigen. Jadi kita nggak boleh tebang. Kenapa? Karena di situ punya makna bagi ekosistem kehidupan bagi kepentingan umat manusia. Harusnya begitu, tapi enggak. Pokoknya ini haram kemusyrikan. Tebang pohonnya. Kemusyrikannya hilang, longsor. Ini enggak sampai. Langsung ke era digital. Sekarang lebih kacau lagi. Kenapa era digital sekarang? Karena nanam pohonnya di handphone, bukan di tanah. Nah ini problem, Pak. Jadi untuk itu yang dibutuhkan apa sih Indonesia ini pencerahan ini? Generasi baru, Pak. Generasi baru apa? Anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita sekarang mulai ajarkan pengetahuan. Oke, kita nggak usah lagi pakai mistik. Ajarkan pengetahuan. Dan saya sudah bahagia, hari ini banyak anak-anak muda kritis yang mulai bicara di media sosial dengan pengetahuan metafisika dan fisikanya dengan baik. Dan ini arah kebijakan. Nah nanti kalau sudah mulai memasuki alam tercerahkan, nah cuman di Gen Z itu ada problem. Problemnya apa? Otaknya pinter tapi kakinya nggak pernah jalan. Otaknya pinter, tapi nggak kuat dia kena hujan. Kenapa? Karena orang tuanya dulu nggak ngajarin hujan-hujanan. Saya ini orang yang dan seneng sama pengembangan ini, dan untuk itu saya nggak mungkin melakukan analisis itu. Tugas ibu, tugas gubernur itu apa? Mensejahterakan para peneliti. Itu tugas gubernur. Karena para peneliti itu ya kerjanya yang meneliti. Para peneliti itu lupa akan segalanya, sama istri aja lupa, sama suami lupa.
meneliti yang makan pun diingetin sama istrinya. Saya ingat betul loh filmnya Pak Habibie. Pak Habibie tuh saking mencintai ilmu pengetahuan, minum obat aja istrinya yang ngingetin, makan istrinya ngingetin, baca buku istrinya menghentikan. Kan ini penting orang-orang hebat seperti ini ke depan. Penting anak-anak Indonesia ke depan, sehingga negara punya uang, provinsi punya uang, uangnya harus digunakan untuk kepentingan penelitian. Saya termasuk hari ini sudah menyiapkan ya mudah-mudahan minimal 30 miliar di anggaran untuk beasiswa engineer Jawa Barat terbaru. Ini saya. Ini orang sudah pakai motor terbang di YD Cina. Indonesia masih ribut aja urusan longsor, urusan sembako. Ini saya bilang kapan nih kita mulai? Nah, untuk itu harus, yang terakhir diperlukan pemimpin apa? Berani. Tapi berani aja nggak cukup. Kenapa? Karena pemimpin tuh gini, tanggung-tanggungan layar aisan. Kemudian kata orang Sunda, bisa nurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur cai. Itu kan artinya bisa masuk ke dalam tanah, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, yaitu teknologi. Tetapi yang paling penting apa sih pemimpin? Dia bisa ngomong dengan rakyat, dia bisa ngomong dengan para ilmuwan, dia bisa ngomong dengan para politisi. Nah kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah bisa semuanya. Aing ngomong jurang Bekasi bisa. Siapa kata? Kenapa itu? Berarti itu ya. Otor berarti itu. Otor usaha. Ya banyak usaha sih teh. Why? Beres ke disuka. Bongkar di mana? Nah rakyat nurut sama saya. Kenapa saya bisa ngomong bahasa mereka? Karena saya bergaul dengan mereka dalam setiap hari. Saya itu tiap hari gaul dengan kuli nyangkul, nelayan. Jadi bahasa mereka saya ngerti. Saya tuh paling seneng kalau dari mulai jam 7 ke atas di rumah itu ngomong tuh sama kuli nyangkul yang pakai begini enak. Karena kalau ngomong dengan para politisi siang aja, kalau malam pusing. Gitu loh. Nah ini saya tuh enak sambil dipijitin, sambil ngobrol, sambil denger cerita. Mereka dapat dari saya dapat gaji saya tiap hari gaji mereka. Kemudian mereka bilang, budak sekolah, mungkin gaji mereka kuliah pak, mungkin mah biaya nambahannya. Ketenanan arah pekerja cikina, baru sambil dipijitin. Bapak sing cagernya, sing panjang umurnya, sing sehat, anak-anak bisa kuliah, enak deh. Beda dengan ngasih tugin ASN. Kasih taing tugin nggak pernah bilang alhamdulillah atau dulu nggak karena besoknya nambah lagi pinjamannya. Jadi ada suasana relax. Jadi saya ini ada suasana yang kalau malam bawel, motor nggak boleh lewat ke rumah saya. Pagi bawel saya nggak boleh lewat. Motor yang bener-bener nggak boleh. Kenapa? Karena waktu itu saya waktunya sepi. Otak saya harus bisa menangkap seluruh gejala fenomena alam. Jadi saya itu biasa tengah malam lihat bulan, lihat air, lihat ular lewat yang segede-segede titis. Rumah saya itu di atasnya ular. Saya tuh kalau ada daerah yang banyak ularnya pasti saya beli tangannya. Dan pas saya agarin nggak boleh diganggu lagi. Kenapa? Itu ekosistem. Kenapa? Karena suatu saat saya sudah memprediksi kita akan kehilangan sumber mata air karena mata airnya dibeli swasta semua. Kita akan kehilangan gunung-gunungnya sudah disertifikatin. Kita kehilangan sungai sudah sertifikatin. Kita kehilangan laut disertifikatin. Yang belum disertifikatin tinggal awan. Karena kebetulan diganti oleh BMKG. Makanya saya khawatir banget itu kemarin modifikasi cuaca. Pak, awannya sudah ada yang sertifikatin belum ya? Nanti pas ke situ nanti ada yang gugat ke pengadilan gitu. Ya, ini penting Pak. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun kesadaran. Tahun kesadaran setelah ada bencana ini kita sadar, kita ini salah dalam meletakkan kerangka pembangunan. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini kerangka kerja yang tepat. Orang Sunda itu begini Bu, kalau memimpin Sudan tuh yang ngagogok, yang mantau, tuh filosofinya. Artinya yang ngomong ya jalan. Tetapi ingat, pemimpin Sudan harus hade comcot, hade bacot. Apa itu hade comcot tuh? Ini Bu. Tuh, ada bacot, ngomongnya halus. Jadi kalau sudah kebagi ini nanti ngomongnya didengerin. Itu cara. Makanya di dompet saya selalu ada duit. Kenapa? Karena saya selalu begitu. Bisikan. Mau bongkar. Saya belum biasa bongkar kaki lima, nggak pernah ribut. Saya biasa itu. Bagaimana caranya? Kaki lima nih. Aku bongkar ya, 3 juta ya, sebulan nggak bisa jalan. 3 juta ya, sebulan nggak bisa jualan. 3 juta. Mereka seneng, Pak, yang saya bongkar Pak, yang saya bongkar Pak.
Nah, nanti setelah itu saya kasih rumusan, tidak boleh mengajak diskusi warga dalam keadaan lapar. Nggak boleh. Saya tuh kalau nutup galian tambang nggak pernah marah. Kenapa? Saya udah nyiapin duit minimal 15 juta. Sopir-sopir yang lagi mau ngangkut batu itu saya kasih gopek dulu. Gitu. Wah, pulang mereka kan? Mereka pulang kan nggak ada masalah, udah dapat gopek. Besok kesana ternyata ditutup. Itu operator BO-nya, ahli administrasinya saya kasih semuanya. Udah, saya tutup ya. Oke. Nah ini cara, jadi sebenarnya nggak ada masalah yang sulit dalam otak saya itu. Yang terakhir saya nggak pernah pergi tanpa perencanaan, tanpa rencana. Saya tuh pergi aja. Jadi ini lahir dari Bekasi. Bekasi udah ke BMKG aja. BMKG pengen lihat-lihat, habis itu oh kita kerjasama beli alat ini. Habis itu besok apa lagi? Besok apa lagi? Nanti selesai, dimurai. Ini kesalahan birokrat ini. Sebelum bertindak rapat dulu. Rapatnya pakai paparan, pakai ini mic, muter gitu. Habis rapat lupa apa yang mau dikerjakan. Kalau ngomong Pemprov Jabar, ini pegawai Pemprov Jabar tuh paling pintar bikin paparan. Pokoknya keren-keren. Tapi ketika diajak mungut sama di sungai, begini semua takut. Dipikir dunia bisa selesai dengan paparan. Ini saya semenjak jadi gubernur belum pernah masuk sekalipun kantor. Saya nggak tahu kantor saya seperti apa. Kenapa? Karena bagi saya masalah Jawa Barat nggak akan selesai dengan tinggal di gedung sate. Masyarakat Jawa Barat harus selesai dengan keliling seperti ini. Kalau di gedung sate nanti ditipu sama staf, nanti masukin di Instagram, tuh lihat kan, ada di bagus kan, selesai kan, bagus kan, selesai. Pada ditipu. Diambilnya yang angle-angle bagusnya aja, yang jeleknya nggak dilihat. Begitu dilihat Jawa Barat hari ini, ampun, runtah di mana-mana, pasar berantakan, warga terendam segini. Padahal masalahnya gampang, keruk sungai, bantaran sungai, itu kemudian bangunan-bangunan di tepi sungai yang disewakan oleh oknum itu, bongkar, udah selesai itu aja, selesai kok. Saya jamin loh ini gerakan berhasil, 40 mm nggak akan banjir, taruhan saya. Ini kan sebenarnya ini, hentikan seluruh izin, itu evaluasi dulu. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih, hari ini sudah banyak solusi. Saya kemarin ketemu Menteri ATR, saya ngomong ke Menteri ATR, udah deh nggak usah ribut-ribut, tetapin oleh pemerintah daerah aliran sungai itu milik negara. Oh iya juga ya, udah tadi hari Senin kita putuskan daerah aliran sungai itu bantaran kalinya itu adalah milik negara. Iya kan, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. Masa kita takut sama calo? Negara kalau sama calo nggak boleh. Nah ini yang saya nanti hari Senin diputuskan. Habis itu nanti saya tinggal mikir lagi bagaimana membuat biaya untuk normalisasi sungai, membongkar bangunan-bangunan liar, menormalisasi hulu, menanam pohon. Maka saya berulang-ulang ketika di Wacana Sukabumi, berasa hulu siap bener kan, ini kepala. Kata ini kan harus dari kepala dulu, hulunya selesaikan. Hulu itu dari para pengambil kebijakannya selesaikan. Makanya kebijakan namanya hulu. Makanya tukang awil ini namanya penghulu. Gitu. Nah itu saja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini langkah yang baik. Mudah-mudahan ya kita memiliki semangat, kan? Nanti ke depan nih, rakyat Jawa Barat ini hari ini lagi warganya lagi percaya sama pemerintah. Ini momentum rakyat lagi percaya sama pemerintah. Kita harus mengambil kebijakan-kebijakan yang rakyat makin percaya sama kita. Karena modal dasar dari suatu pembangunan adalah kepercayaan. Saya percaya sama ibu, mudah-mudahan ibu percaya sama saya. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Menteri dan terima kasih Bapak Gubernur untuk bisa menyampaikan. Nota kesepakatan ini dijalin antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu agar dapat ditunjukkan ke kamera untuk didokumentasikan. Jawa Barat istimewa.